Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Irawan dari Prodi Manajemen kelas Bahasa Indonesia J56. Di sini saya akan menjelaskan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Nama Indonesia. Nama Indonesia muncul berasal dari kalangan penelitian asing yang melakukan penelitian etnografi. Pada tahun 1847, nama Indonesia pertama kali disebut oleh George Samuel Wilson Art dalam tulisan The Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia yang berjudul On the Landing Characteristic of the Papua, Australia, dan Malay Population. Beliau mengusulkan dua istilah, yang pertama Indonesian dan Melanesian, tetapi beliau lebih menyukai istilah Melayunesian karena beliau berpendapat bahwa istilah Indonesia terlalu luas dan merujuk penduduk sialan Kepulauan Maladewa. Kemudian pada tahun 1850 pada tulisan James Richardson Logan, yakni The Anthology of the Indian Archipelago and Branching Inquiry into the Continental Relation of the Indo-Pacific Island, beliau menekankan memilih istilah Indonesia karena Indonesia merupakan sinonim dari pulau-pulau atau kepulauan India. Jadi ada dua peneliti di sini. Yang pertama mengusulkan Indonesian dan Melayunesian, tetapi memilih Melayunesian. Yang kedua yaitu memilih Indonesian, tetapi dari kedua Melayunesian dan Indonesian ini lebih terkenalnya itu Indonesian. Jadi pada jurnal-jurnal yang lainnya itu para peneliti menggunakan bahasa Indonesian. Jadi nama Indonesia itu lebih berkembang pada jurnal-jurnal dan berkembang di semenanjung Eropa. Itu awal mula nama Indonesia tercetus. Kemudian setelah nama Indonesia, bahasa Indonesia itu berasal dari mana sih? Nah, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau. Nah, kenapa bisa terjadi menggunakan bahasa Melayu? Yang pertama, ada sejarahnya. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan. Jadi, para masyarakat berkomunikasinya itu dulu menggunakan bahasa Melayu. Ada buktinya nggak sih? Ada kok, yaitu dari peninggalan-peninggalannya. Yang pertama yaitu penulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyak Turjo, Aceh pada tahun 1380. Yang kedua, prasasti kedudukan bukti di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Yang keempat, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Dan yang kelima, prasasti Karangbari Bangko Merangi Jambi pada tahun 688. Di situ bahasa Melayu itu berkembang begitu pesat, digunakan oleh masyarakat, dan kemudian setelah digunakan oleh masyarakat, kemudian bahasa Melayu itu di wilayah Nusantara memberikan pengaruh dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda-pemuda Indonesia bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar dan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh Indonesia. Kemudian ada alasan kenapa sih bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia atau bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Melayu terkenal sebagai bahasa yang sederhana, baik dari segi bentuk maupun susunannya. Kemudian mudah untuk menyesuaikan diri dengan bahasa pendatang. Kemudian bahasa Melayu juga tidak mengenal tingkatan bahasa. Kemudian
bahasa Melayu milik suku bangsa pelaut, pedagang, dan orang yang suka berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Karena kan orang dulu kan berpindah-pindah tempat ketika berdagang di satu tempat satu di tempat yang lain, kita menggunakan bahasa Melayu. Dan kemudian bahasa Melayu itu milik suku yang tempat tinggalnya strategis. Kemudian dari bahasa Melayu tersebut dijadikan bahasa Indonesia, dan para pemuda-pemuda itu menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan bahasa pemersatu. Dan Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Hari Sumpah Pemuda, yaitu di sini ditegaskan bahwa para pemuda, isi Sumpah Pemuda itu, kami para putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari Sumpah Pemuda tersebut pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia itu dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Kemudian dari kita mempelajari sejarah Indonesia itu, kemudian sejarah bahasa Indonesia dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, kemudian fungsi bahasa Indonesia itu memiliki fungsi dan kedudukan. Yang pertama, sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Untuk bahasa nasional sendiri itu bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. Kenapa disebut sebagai lambang kebangsaan nasional? Bahasa kebanggaan nasional. Kenapa disebut lambang kebanggaan nasional? Karena dengan kita mengakui bahwa negara kita itu bahasanya bahasa Indonesia, maka ada rasa pengakuan, ini loh bahasa saya, bahasa negara saya, yaitu bahasa Indonesia. Yang selanjutnya itu lambang identitas nasional. Kemudian alat pemersatu bangsa, ya kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari suku-suku dan terdapat bahasa daerahnya masing-masing. Dengan adanya bahasa Indonesia, ketika dari suku satu bertemu dengan suku lain dan menggunakan bahasa Indonesia, tidak mungkin menggunakan bahasa daerah masing-masing karena komunikasinya akan tidak lancar. Yang keempat yaitu alat penggabung budaya daerah. Maksud dari alat penghubung budaya daerah ini sendiri yaitu seperti yang dijelaskan pada poin pemersatu. Di sini juga dari suku-suku daerah di Indonesia, dari beberapa daerah itu sebagai bahasa komunikasinya itu bahasa Indonesia. Kemudian bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara. Kenapa? Yang pertama yaitu bahasa Indonesia digunakan dalam pidato dan acara resmi kenegaraan. Pada saat Bapak Presiden atau para jajaran menteri atau DPR, pemerintahan atau yang memiliki kedudukan tinggi, di saat melakukan pidato pasti menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu selain bahasa nasional juga bahasa yang digunakan sebagai bahasa negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua itu bahasa digunakan sebagai bahasa resmi dalam pendidikan nasional. Ketika di sekolah, di kampus, itu bahasa komunikasi sehari-harinya itu pasti menggunakan bahasa Indonesia, karena kan di Indonesia itu dari berbagai suku, jadi bahasa resminya kita menggunakan bahasa negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu digunakan dalam berhubungan antara lembaga pemerintahan, dari masyarakat, dari lembaga pemerintahan itu menggunakan bahasa Indonesia untuk memberikan hubungan informasi ke masyarakat. Yang keempat digunakan dalam
penyebaran arus informasi dalam masyarakat, seperti memberikan informasi edukasi kepada masyarakat itu pasti menggunakan bahasa Indonesia. Dari materi yang telah saya jelaskan di sini, dari mulai awal bahasa Indonesia tercetus, dari awal nama Indonesia, kemudian sejarah bahasa Indonesia dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, dan bahasa Indonesia ternyata memiliki fungsi dan kedudukan. Dapat disimpulkan bahwa dengan mempelajari bahasa Indonesia ini kita menjadi cinta kepada tanah air, cinta dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.